Aulia Rindi akan menemani Anda hingga pukul 9 pagi nanti, menghadirkan informasi baik dari redaksi Selobos TV maupun media cetak, dan juga nantinya akan ada perakiran cuaca serta peristiwa sejarah. Ya pemirsa, dan berikut beberapa informasi atau berita menarik yang berhasil dihimpun tim redaksi Selobos TV, di antaranya Otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare meminta ke seluruh nahkoda kapal untuk menunda pelayaran. Penyidik Kejati Sulsel mulai membidik tersangka baru dalam kasus korupsi Bansos Sulsel. Sejumlah harga 9 bahan pokok di pasar tradisional Terong, Makassar mengalami kenaikan harga. Kota Parepare yang meminta kepada seluruh nahkoda kapal untuk sementara menunda pelayaran mereka. Ya, hal ini tentunya karena cuaca ekstrim yang melanda Sulawesi Selatan akhir-akhir ini. Aktivitas di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tidak seperti biasanya. Suasana lengang tampak di pelabuhan ini. Hal ini disebabkan sejumlah jadwal pelayaran kapal ditunda. Penundaan ini menyusul adanya himbauan dari pihak otoritas pelabuhan yang meminta nahkoda kapal agar keberangkatan kapal sementara ini ditunda akibat cuaca yang tidak memungkinkan. Himbauan ini disampaikan pada 17 Januari lalu, dan dalam himbauan ini pelayaran baru kembali aktif pada 19 Januari. Sampaikan ke pelayaran ataupun nahkoda untuk mengambil langkah-langkah untuk mengutamakan keselamatan. Ya, bisa dengan menunda keberangkatan, bisa dengan mengurangi muatan. Kami kemarin juga sudah memberikan penundaan keberangkatan satu kapal kargo supaya mereka artinya tidak diberangkatkan. Kita kasihkan pertimbangan tentang cuaca. Meski demikian, sebagian pihak kapal menganggap cuaca di perairan saat ini masih tergolong normal. Sebelum saya berangkat kan mesti melihat situasi kondisi cuaca kan. Saya utamakan keselamatan penumpang kan. Kalau lihat kondisi sekarang ini gimana tuh? Bisa. Karenanya pihak otoritas kembali menghimbau agar tidak ada kapal yang tetap melakukan pelayaran. Maka setidaknya mempertimbangkan pentingnya keselamatan diri dan para penumpang. Herul Amran, Selobos TV. Ya, ditunda lebih baik daripada kemudian kita memaksakan untuk berlayar, juga keselamatan ini juga berbahaya. Ini jadi kesadaran untuk nahkoda kapal sendiri, dan juga tentunya penumpang ya, jangan memaksakan diri untuk menyeberang mungkin atau ingin melakukan pelayaran. Nah pemirsa, tapi kali ini di Kota Makassar sendiri aktivitas penyeberangan ke pulau kecil tetap berjalan meski beberapa pekan ini terjadi cuaca buruk di sekitar perairan Makassar. Cuaca buruk yang melanda perairan Makassar beberapa pekan terakhir ini tak membuat aktivitas penyeberangan di dermaga Kayu Bangkoang, Makassar terhenti. Kebanyakan di antara mereka tetap memaksakan diri untuk melakukan penyeberangan warga ke pulau meski ketinggian ombak yang disertai angin kencang mencapai 2 meter. Mereka beralasan tetap beraktivitas lantaran terhimpit kebutuhan ekonomi. Ini kan bahaya, mengancam keselamatan. Bahan begini, cari nafkah untuk anak, istri. Sementara 2 warga kepulauan yang baru melakukan penyeberangan ke Makassar mengaku tetap berani melakukan penyeberangan tiap harinya meski cuaca buruk. Mereka beralasan memiliki pekerjaan dan keperluan di Makassar. Kerja, jadi ke pulang balik itu berani. Oh begitu, tetap berani walaupun ombak tinggi ya. Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar selalu mengingatkan kepada nelayan dan warga yang ingin beraktivitas di perairan Makassar agar tetap waspada dan hati-hati. Firmansyah, Selobos TV. Nah ini lagi yang membuat keterpaksaan untuk melakukan penyeberangan walaupun cuaca buruk karena desakan ekonomi. Nah ini mereka bekerja di pulau utama, dalam hal ini adalah adalah Makassar, dia dari pulau kecil. Nah ini juga mengkhawatirkan ya, jangan-jangan nanti kalau misalnya cuaca buruk semakin parah, ini bisa membuat mereka ya tidak diminta-minta ya terjadi kecelakaan atau seperti apa. Ya, karena namanya juga terpaksa, mau gimana lagi, mungkin tidak ada pekerjaan lain atau hasil penghasilan keluarga yang lain. Ya kita doakan saja supaya kalau mereka tetap melakukan aktivitasnya di perairan tidak terjadi apa-apa begitu. Iya, dan tetap semangat. Betul. Dan pemirsa, dari informasi mengenai cuaca ekstrim kita beralih ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan penyegelan sekolah di mana siswa SMK 2
Mohon maaf, belum penyegelan sekolah. Ini masih terkait cuaca buruk, tetapi terjadi di Sulawesi Utara, di mana sendiri kita ketahui bahwa Manado beberapa waktu lalu memang ada musibah di sana, yaitu banjir. Dan kali ini siswa SMK 2 Makassar menghimpun dana bantuan mereka di kalangan siswa dan guru sendiri untuk membantu korban bencana di Sulawesi Utara Manado. Ya, meski dana yang berhasil dihimpun tidak besar, namun hal ini diharapkan menjadi contoh bagi siswa lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara, siswa SMK 2 Makassar menghimpun dana bantuan yang diperuntukkan bagi korban banjir di Manado, Sulawesi Utara. Siswa berinisiatif mengumpulkan sumbangan dengan berkeliling membawa kotak sumbangan. Dana yang berhasil dikumpulkan akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan di Manado untuk membantu sekolah maupun siswa yang menjadi korban bencana. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Makassar, Haidir Maja, mengungkapkan, jika bantuan yang berhasil dihimpun dari kalangan siswa dan guru memang tidak terlalu besar. Namun hal ini diharapkan bisa memberikan contoh bagi warga Makassar untuk bisa bersama-sama meringankan beban korban banjir di Manado, Sulawesi Utara. Secara spontanitas, SMK 2 Makassar ini melakukan sumbangan ala kadarnya, tidak masalah kecil sekali, tapi itu pertanda hanya ada kepedulian. Sebelumnya, hujan yang mengguyur kota Manado menyebabkan terjadinya banjir bandang dengan ketinggian 3 meter. Banjir menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Heriadi, Celebes TV. Ya, dimulai dari hal yang kecil. Dan ini juga menjadi kesadaran untuk ini bukan terjadi di Kota Makassar, tetapi mereka rasa toleransinya ini besar sekali dan solidaritasnya. Nah, pemirsa, kali ini terkait penyegelan SD Muhammadiyah 3 Makassar, di mana orang tua siswa mendesak penyelesaian kasus penyegelan Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Makassar untuk segera dituntaskan. Ya, hal ini disebabkan karena ujian akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang. Kasus penyegelan Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Talo, Makassar, hingga kini belum juga usai. Berlarut-larutnya kasus ini dikhawatirkan para orang tua siswa dapat mengganggu konsentrasi belajar anak, utamanya menjelang ujian akhir sekolah yang rencananya digelar Februari mendatang. Hal ini diakui salah seorang orang tua murid Anti. Dirinya mengakui belum dibukanya ruang belajar oleh si pemilik lahan, membuat para siswa harus rela ketinggalan banyak pelajaran. Sejauh ini untuk mengejar ketertinggalan, seluruh siswa SD Muhammadiyah 3 terpaksa belajar di rumah masing-masing. Akibatnya selama hampir 1 bulan belajar tanpa bantuan guru. Bagaimana perasaan sebagai orang tua murid? Ya, bagaimana sih, karena tak juga ketinggalan kerja sekolah, baru semua ulangan lagi tuh. Oh iya, mau ulangan kapan Bu? Sekitar bulan 2. Oh iya, Bu, ini sudah ada inisiatif belum dari pihak sekolah untuk memindahkan anak-anak ini ke tempat lain supaya bisa kembali belajar? Sudah ada, sudah melapor di Dinas Pendidikan. Pindahnya kemana, Bu? Ke SD 72. Kalau yang Ibu dengar sebagai orang tua murid, ini sudah bagaimana sekarang persoalannya? Belum selesai. Akhirnya mediasi yang dilakukan antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan membuat para siswa bisa kembali melanjutkan pelajaran dengan menumpang di SD Negeri 72 Makassar dimulai Senin pekan depan. Putri Tani, Muhammad Taufan, Celebes TV. Ya, pemirsa, sementara itu pihak ahli waris pemilik lahan masih akan melakukan penyegelan SD Muhammadiyah 3 di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Talo, Makassar, hingga dilakukan kesepakatan antar pemilik lahan dan sekolah. Penyegelan Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 yang berdiri di Jalan Kandia 3, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Talo, Makassar, nampaknya masih akan terus berlanjut. Pasalnya, meski sudah ada solusi yang ditawarkan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, namun hingga kini kesepakatan bersama pihak sekolah belum juga terjalin. Hal ini diungkapkan ahli waris Baco Deng Campa, Ajis Deng Campa, sebagai penyegel. Menurutnya, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, dirinya sudah menawarkan solusi kepada pihak sekolah. Hanya saja, kesepakatan yang belum juga terjalin saat ini, lantaran kedua pihak hingga hari ini belum juga bertemu. Sejauh ini pihaknya pun sudah menyerahkan kasus ini ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Sementara, untuk solusi yang ditawarkan, dirinya juga sudah mengajukan harga ganti rugi lahan sebesar 750 juta rupiah. Namun harga ini belum final dan masih menunggu kesepakatan bersama. Belum ketemu kesepakatan. Kalau kita mengatakan harga istilahnya itu jual beli, kita cuma minta diganti rugikan lokasi. Makanya ada kesepakatan. Jadi masih menunggu saya. Masih menunggu deh, menunggu. Selama kita ini menunggu yang terbaik. Tapi yang sekolahnya masih tetap disegel sampai ada penyelesaian. Itu nanti kita ada penyelesaian ini hari atau besok kita bisa buka. Sebelumnya, hampir 1 bulan seluruh siswa SD Muhammadiyah 3 terpaksa tak sekolah pasca penyegelan yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan akhir Desember lalu. Putri Tani, Muhammad Taufan, Celebes TV. Ya, ini juga unik kok tiba-tiba ada sekolah yang memang bisa berdiri di tanah seorang warga tanpa izin pemilik sebelumnya begitu. Iya, dan ini sebenarnya juga mengkhawatirkan karena sampai tidak memperhatikan pendidikan anak-anak ya begitu. Nah, ini juga tentunya mencuri perhatian para pengamat pendidikan. Salah satunya adalah Profesor Halide yang berharap ahli waris pemilik tanah lebih bijaksana tentang pendidikan. Ya, dan seperti disebutkan sebelumnya bahwa sebab dengan penyegelan seperti ini yang menjadi korban utama tentunya adalah siswa sekolah itu sendiri. Ketuk hatinya orang, kalau ada yang begini bantulah. Ya. Pengamat pendidikan Profesor Halide menyayangkan jika ada sekolah yang disegel lantaran polemik kepemilikan tanah. Profesor Halide berharap pemerintah dan pengurus Muhammadiyah segera berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, Profesor Halide meminta agar ahli waris pemilik tanah di lokasi SD Muhammadiyah 3 bisa lebih bijaksana melihat persoalan sengketa tanah ini. Sebab yang dirugikan adalah pendidikan generasi muda. Lebih lanjut, pengamat pendidikan Profesor Halide mengatakan, jika pendidikan di Sulawesi Selatan tidak boleh berhenti hanya karena persoalan kepemilikan tanah, sehingga menghambat proses belajar para siswa. Itu mestinya dibicarakan dengan ada di sini itu namanya Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Masing-masing cabang ada Bontoala, ada ya macam-macam di Kota Makassar. Sebaiknya dibicarakan begitu kemampuannya, apakah dia bisa kalau mereka ganti rugi. Cuma yang saya pikir ini sebagai manusia Islam itu kita tahu itu fungsi pendidikan sangat penting sekali. Jadi andai kata kita memiliki harta, ya itu perlu membantu. Sebelumnya, ratusan siswa SD Muhammadiyah 3 Makassar terbengkalai hampir sebulan akibat ruangan kelas mereka disegel pemilik lahan. Heriadi, Celebes TV. Ya, bukan hanya Profesor Halide saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga sangat mengkhawatirkan hal ini. Kenapa sampai bisa sekolah disegel seperti kata Lutfi tadi? Kenapa bisa ada sekolah berdiri di atas lahan milik pribadi? Ya, ini yang menarik, kemudian ujung-ujungnya kemudian dituntut dan dilakukan penyegelan, korbannya adalah siswa. Adalah siswa sendiri. Nah, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah dan juga harus memediasi bagaimana agar pihak kepala sekolah sendiri atau dalam hal ini adalah sekolah Muhammadiyah 3 dan juga pemilik tanah untuk bisa menemukan solusi yang lebih baik. Betul, paling tidak sebelum ada titik solusi antara pemerintah kemudian pemilik lahan dan juga kepolisian misalnya, kita harapkan kita mengetuk hati si pemilik lahan begitu untuk bisa membiarkan masuk dan artinya tidak ada penyegelan untuk sementara. Iya, tetapi untuk hari ini katanya mulai hari ini siswa SD Muhammadiyah 3 mulai bersekolah di SD 72 Makassar melanjutkan pelajaran mereka. Ini kasihan juga karena sebentar lagi mereka berarti sekitar kurang dari sebulan lagi mereka akan ujian sekolah. Ya, pemirsa, dan untuk informasi selanjutnya, penyidik Kejati Sulsel mulai membidik tersangka baru dalam kasus korupsi Bansos Sulsel tahun 2008. Informasinya sesaat lagi.
Ayo ke Sulawesi Selatan. Anda tidak menyesal. Ingin mengetahui perkembangan PSM? Ewako PSM. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Di sini tempatnya. Kita lihat preview-nya. Ulasan hingga hasil pertandingan. Tim Juku Eja saat ini hanya mengandalkan 3 gelandang jangkar di barisan tengah. Profil pemain dan supporter. Dan untuk pertanyaan kuis edisi kali ini adalah: saksikan Golo hanya di Celebes TV, terkini dari tradisi Sulawesi.